Konbanwa minasan. O genki desu ka? Saya Imanari. Pada hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2025 akan menjelaskan atau mengulas kembali target bungke yang sudah dibahas tadi pagi. Yang pertama di sini ada nani naide, yang berarti dengan tidak atau tanpa. Contohnya, okane o motanaide supaya ikimas. Dengan tidak atau tanpa membawa uang pergi ke supermarket. Dengan syarat naide-nya itu berada di tengah kalimat. Ketika naide-nya berada di akhir kalimat atau naide titik yang berada di akhir kalimat, itu bukan berarti dengan tidak dapat atau tanpa. Tetapi kalau naide-nya di akhir kalimat, itu merupakan sebuah perintah. Jadi harus ingat ya minasang, kalau di tengah kalimat itu berarti tanpa, kalau di akhir kalimat itu berarti kalimat perintah, atau bisa disebut tolong. Karena bentuk T kan kalau di akhir kalimat itu sebuah perintah. Selanjutnya ada nani zuni, memiliki arti yang sama dengan tidak atau tanpa. Dan zu sama nai kan sama, cuma beda partikel. Kalau nai memakai partikel de, kalau zu memakai partikel ni. Tetapi kalau zu juga ingin menggunakan partikel de juga tidak apa-apa. Contohnya, okane, kita pakai contoh yang sama. Okane o motazuni supaya ikimas. Dengan tidak atau tanpa membawa uang pergi ke supermarket. Begitu minasang. Selanjutnya ada kata benda nasi, yang berarti tanpa. Nasi ini berasal dari perubahan bentuk zu dari arimas yang berubah menjadi nasi. Contoh, denki nasi, ini menggunakan kata benda ditambah nasi, itu berarti tanpa. Denki nasi kurai desu, tanpa listrik, gelap. Atau benkyou nasi, tanpa belajar. Atau shigoto nasi, tanpa bekerja. Yang penting menggunakan kata benda terus ditambah nasi. Selanjutnya ada naide kudasai, yang berarti tolong jangan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau naide yang berada di akhir kalimat itu sama dengan seperti naide kudasai. Tetapi kalau naide doang juga bisa. Itu bentuk biasa, tetapi untuk lebih sopannya memakai kudasai. Naide kudasai, tolong jangan. Contoh, tabako o suwanaide kudasai, tolong jangan merokok. Selanjutnya ada jisokei na,
juga merupakan jangan atau larangan. Tetapi kalau menggunakan na itu berarti jangan atau larangan yang kasar. Contoh, osake o nomuna, jangan minum alkohol. Kalau bentuk jangan. Kalau yang mau sopan itu menggunakan naide kudasai. Tetapi kalau bentuk ini jangan tetapi tidak sopan. Selanjutnya ada negatif. Kalau negatif yang berarti harus. Di sini yang negatif nai ketemu kalaunya ada te, tara, toba, nara, terus ketemu bentuk negatif seperti narimaseng, dekimaseng atau ikemaseng, dame, coto di sini itu coto yang ada titik tiganya, yaitu panjang atau sebuah penolakan. Coto kalau tidak ada titik tiga di sini itu dibacanya pendek, coto yang berarti sedikit atau sebentar. Tetapi kalau ada titik tiga itu dibacanya panjang dan ke bawah seperti coto. Itu sebuah bentuk penolakan. Ketika kita ditawarkan terus jawab coto, itu lawan bicaranya mengerti bahwa ditolak atau bentuk penolakan. Terus ada mazui, yabai, dan lain-lain dalam bentuk negatif. Contoh, abina kereba narimaseng, harus mandi. Abi, kata kerja na dari nai. Kereba menggunakan banyak kalau, dan narimaseng menggunakan narimaseng. Itu berarti harus. Contoh lain, benkyo shinakute wa ikemaseng, harus belajar. Itu juga dari rumusan ini. Nai menggunakan kalaunya to, menggunakan negatifnya ikemaseng. Terus ada tabe nai to ikemaseng, harus makan. Nainya dari sini pakai partikel to dan ikemaseng, harus makan. Tetapi juga bisa menggunakan ini kalau wajib full, sunnahnya itu setengah. Contoh, tabe naito, kayak yang tadi, tabe naito coto, yang berarti kalau tidak makan sebentar. Itu kayak apa ya, kayak ini, kayak kalau tidak makan itu tidak bisa, jadi harus makan, begitu ya minasang. Selanjutnya ada nakucha yang berarti harus, dan nakya berarti harus. Ini juga bisa harus, tetapi ini tuh dalam bentuk biasanya atau bentuk sehari-hari. Contohnya, tabe nakucha harus makan, tabe nakya harus makan. Benkyo shinakucha harus belajar, benkyo shinakya harus belajar, begitu. Selanjutnya ada nakutemoi desu,
yang berarti tidak pun, tidak apa-apa, atau tidak perlu. Menggunakan rumus negatif kalau ketemu positif. Negatifnya nai, kalau ada to, tara, ba, te, mo, te ditemani dengan partikel mo, terus nara. Bentuk positifnya ada i, ada dejobu atau kamaimaseng, ada dekimas atau ikemas, ada oke atau mondai nai, dan lain-lain yang berbentuk positif. Contohnya, biru o no manai kute mo ii desu. Kalau tidak minum bir pun tidak apa-apa. Bisa juga menggunakan biru o nomimas. Biru o nomimas. Nomu to daijobu, atau kalau minum bir tidak apa-apa atau tidak perlu. Nah, sumimasen. Gini. Biru o nomanai to i. Harus kalimat negatif. Itu yang berarti kalau tidak minum bir bagus, atau nomanai to daijobu. Biru o nomanai to daijobu. Kalau tidak minum bir tidak apa-apa. Berarti tidak perlu minum bir. Selanjutnya ada kata benda ga dekimas yang berarti bisa. Contohnya shigoto ga dekimas, bisa bekerja. Terus ada semua emang kata benda menggunakan partikel ga dekimas itu bisa. Selanjutnya di sini ada kata kerja ru koto ga dekimas yang berarti bisa. Contoh, piano o hiku koto ga dekimas, bisa bermain piano. Tetapi kalau sebenarnya rumusannya itu cuma satu, kata benda ga dekimas. Ini menggunakan kata kerja koto juga salah satu untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi kesimpulannya ini tuh piano o hiku koto merupakan kata benda atau perihal. Perihal bermain piano bisa. Gitu ya minasang. Selanjutnya ada ada kata kerja koto desu. Hobi. Hobi juga merupakan suatu benda atau perihal. Karena harus menggunakan benda, jadi kata kerjanya itu menggunakan koto. Contoh, watashi no sumi wa hong o yomu koto desu. Hobi saya membaca buku. Tetapi kalau langsung menggunakan kata benda tidak perlu menggunakan koto. Contohnya, watashi no sumi wa saka desu. Hobi saya bola gitu. Watashi no koto
watashi no sumi wa tenisu desu. Selanjutnya ada kata kerja ru, kata sifat i, kata sifat na, koto no ga suki desu, yang berarti suka. Sama ya, pokoknya kalau yang menggunakan partikel ga itu yang di sininya harus kata benda. Kalau kata kerja bisa, tetapi harus diubah ke kata benda terlebih dahulu menggunakan koto. Contoh, kohi o nomu koto ga suki desu. Suka minum kopi. Jadi suka minum kopi ini adalah sebuah perihal atau kata benda. Selanjutnya ada partikel no, yang berarti kepemilikan menghubung dua hal kata benda, untuk dan dari atau asal. Yang kepemilikan contohnya watashi no hon desu, buku milik saya. Penghubung kuruma no kagi, kunci mobil. Untuk kodomo no hon, buku untuk anak. Dari nihon no ryori, atau masakan dari Jepang. Nihon no hito, orang dari Jepang. Tetapi kalau untuk sebuah brand itu tidak menggunakan partikel no. Contohnya untuk sebuah kaisha kuruma Toyota, mobil Toyota, tidak menggunakan kuruma no Toyota. Begitu ya minasan. Jadi untuk brand atau untuk penamaan produk itu tidak menggunakan partikel no. Selanjutnya ada kata kerja ru maini dan kata benda no maini yang berarti sebelum, dan ada lamanya waktu maini berarti yang lalu atau sebelumnya. Contoh, taberu maini, sebelum makan. Jadi menggunakan bentuk kamus. Terus yang kata benda itu ditambah partikel no. Shigoto no maini, sebelum bekerja. Untuk lamanya waktu maini itu berarti yang lalu. Contoh, 15 分maini, 15 menit yang lalu. Begitu. Gampang kan minasan? Selanjutnya di sini. Quantity atau jumlah. Ketika ada jumlah yang kurang, itu bisa menggunakan nani tarimasen atau tarinai. Contohnya, kurang 1 lembar, ichimai tarimasen. Kurang 1 batang, ippon tarimasen. Kalau lebih juga menggunakan arimasen, tetapi di sininya menggunakan di depannya itu di depan amarimasnya itu kalimat positif. Contohnya, lebih 1 lembar, ichimai amarimas atau amarides, lebih 1 batang, ippon amarides. Baik sebelum atau sesudah keterangan bisa. Ini untuk amarimas yang
yang berarti tidak begitu itu amari yang diikuti kalimat negatif baru memiliki arti tidak begitu. Kalau bisa dikatakan memiliki arti lebih, di depannya menggunakan kalimat positif ketemu amari mas, itu berarti lebih. Kalau amari ketemu kalimat negatif itu berarti tidak begitu. Terus selanjutnya ada ni, partikel ni yang berarti untuk. Yang pertama ada nani mas, masnya dihilangkan ketemu ni ikimas, itu berarti untuk. Contoh tabe mas, masnya dihilangkan, tabe ni ikimas yang berarti pergi untuk makan. Yang shimas, kata benda shimas, ini juga kata benda shimas, ni terus ketemu ikimas, kimas, kairimas dan lain-lain, itu bisa berarti untuk. Contohnya benkyo, benkyo shimas, benkyo ni ikimas, pergi untuk belajar. Atau misal nemas, tidur, ne ni kairimas, pulang untuk tidur. Ya begitu ya minasang, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.